Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak solih-solihah kelas 5? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah COVID ini. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu akan memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen teman-teman semuanya. Alhamdulillah, semuanya pada pagi hari ini berangkat dan tidak ada yang izin, sakit ataupun alfa. Nah, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya nih untuk teman-teman semuanya, pembelajaran apa yang kita lakukan, yang kita telah pelajari pada minggu lalu? Iya, tentang perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Nah, Ibu mau bertanya nih sebelumnya, apa sih perpindahan kalor secara konduksi? Iya, perpindahan yang hanya kalornya saja yang berpindah, umumnya terjadi pada benda padat. Seperti kemarin telah kita laksanakan prakteknya tentang gelas, segelas air panas dan sendok. Kemudian ada contoh lagi di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang wajan dan spatula ketika memasak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Nah, sekarang teman-teman, biar kita lebih memahami tentang perpindahan kalor secara konveksi, teman-teman membuka bacaan teks di halaman 81. Kita baca bersama-sama, kemudian kita akan mencatat lagi nih hal-hal yang penting dalam setiap paragraf. Ayo kita baca kembali. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca. Sudah? Kita sudah mencatat hal-hal penting yang terdapat pada setiap paragraf teks perpindahan kalor secara konveksi. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktek lagi nih. Jadi sebelum kita memulai prakteknya, Ibu punya tepuk namanya tepuk konsentrasi. Jadi seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Jadi ketika Ibu bilang konsentrasi, teman-teman langsung bilang konsentrasi dimulai. Oke? Ibu mulai lagi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, baik teman-teman hebat. Hari ini kita akan melaksanakan praktek kembali tentang perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan teman untuk membawa bahan-bahannya. Seperti apa? Gelas yang berisi air matang, terus 1 buah plastik dan 1 buah pewarna makanan. Nah, ini sebelumnya kita akan membuat es batu yang berwarna. Yang pertama, kita masukkan ke dalam plastik air yang matang ini. Kemudian kita masukkan pewarna makanan sehingga seperti es balon. Kita masukkan 1, 2, 3, 4 sehingga menjadi berwarna. Kemudian kita ikat. Kita kocok terlebih dahulu supaya warnanya merata. Kemudian kita ikat
supaya tidak lepas. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam lemari es supaya membeku. Nah, jadi teman-teman semuanya sudah membawakan yang sudah diberi warna hari ini. Nah, Ibu akan kembali membagikan kelompok menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok itu berjumlah 4 orang. Jadi, silakan teman-teman semuanya berkumpul menjadi satu dan menyiapkan bahan-bahannya. Nah, sudah? Nah, Ibu akan bertanya kembali nih. Kita sudah mencatat hal-hal penting dari teks perpindahan color secara konveksi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kembali nih, apa sih perpindahan color secara konveksi? Iya, perpindahan color yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan hari ini tentang perpindahan color secara konveksi. Sudah disiapkan bahan-bahannya, teman-teman? Nah, bahan-bahan yang pertama, tadi kita sudah membuat es batu yang sudah dibekukan. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang kedua, yaitu untuk mempraktikkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, bahan yang kedua yang akan kita butuhkan yaitu segelas air panas, dan usahakan gelas ini cukup besar untuk menampung es batu yang telah kita bekukan tadi. Kemudian 1 buah sendok logam. Nah, yang selanjutnya kita membutuhkan es batu yang telah dibutuhkan. Jadi teman-teman harus sudah membawa supaya kita bisa mempraktekannya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan es batu yang berwarna tadi ke dalam gelas yang berisi air hangat. Kemudian kita amati dan kita aduk-aduk apa yang terjadi pada gelas tersebut. Kemudian perhatikan batunya, apakah semakin membesar ataukah semakin mengecil. Nah, ini adalah contoh dari perpindahan color secara konveksi. Nah, kita lihat bersama-sama. Ternyata gelas yang berisi air hangat ini menjadi berwarna kuning karena es batunya mencair. Nah, ini perpindahan secara konveksi adalah perpindahan color atau panas yang zat perantaranya bercampur. Nah, ini adalah contohnya. Jadi zat perantaranya itu adalah es batu berwarna. Jadi sampai di sini teman-teman paham apa yang dimaksud dengan perpindahan color secara konveksi? Kita catat penelitian kita atau kegiatan eksperimen kita, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Setelah selesai, Ibu akan meminta salah satu dari teman-teman untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan dan telah ditulis ke dalam lembar teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman mengamati, kemudian mencatat, dan Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari. Untuk teman-teman semuanya yang sudah membacakan hasil dari eksperimen yang telah kita laksanakan. Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan dan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, perpindahan color secara konveksi adalah perpindahan yang zat perantaranya juga berpindah. Seperti tadi contohnya, yaitu es batu yang berwarna dimasukkan ke dalam air panas. Kemudian contoh yang dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu ketika kita merebus air. Air yang mendidih akan menguap
uapannya akan ditutup panci. Kemudian ditutup panci itu lama-kelamaan juga akan menetes kembali. Nah, perpindahan color secara konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan zat gas saja. Jadi bukan zat padat. Kalau zat padat itu perpindahan secara konduksi. Sampai di sini teman-teman bisa membedakan antara perpindahan color secara konduksi dan secara konveksi. Nah, begitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tugasnya ada di halaman 85. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan. Kemudian nanti tugasnya dikumpul. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap lafal hamdalah dan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.